Salam ngompol. Waduh ini. Saya mau memberitahukan kepada pemirsa. Mungkin bukan saya aja yang kecewa kemarin itu. Semua partai politik yang ada di Indonesia, baik partai politik yang ada di parlemen maupun tidak, semuanya juga kecewa. Gara-gara Ibu Megawati Soekarno Putri belum mengumumkan siapa calon presiden dari PDIP. Wah, ini pegawan kecewa besar ini. Tapi masih ada kabar terbaru. Ini yang membuat rodo ayem ini. Saya begawan rodo ayem ini. Ada kabar terbaru dari Mbak Puan. Mbak Puan putri dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, setelah kemarin PDIP banyak disorot tidak mengumumkan siapa bakal calon presidennya. Waktu diwawancarai Rosi Silalahi di Kompas TV, Mbak Puan bilang bahwa capresnya bukan harus dirinya. Oh, menarik ini menarik ini. Dunia persilatan politik semakin gayeng ini, semakin banyak disorot oleh masyarakat pemirsa yang menyukai tentang perpolitikan Indonesia. Apakah pernyataan itu menandakan Mbak Puan sudah tahu siapa yang ditunjuk Bu Mega? Nah, apakah itu juga mengisyaratkan Pak Ganjar pasti dipilih? Nah, ini kemarin waktu HUT PDIP di medsos, utamanya yang tidak mendukung Pak Ganjar, wah jingkrak-jingkrak itu, bergembira ria itu, senengnya orang karu-karuan. Soalnya nama Pak Ganjar tidak disebut sama sekali oleh Bu Mega. Nah, tempat duduknya juga bukan di deretan pertama dan kedua. Kayaknya itu di deretan ketiga itu kalau saya lihat di TV itu. Bu Mega sewaktu memberi contoh kepala daerah yang baik, juga tidak menyebut provinsi Jawa Tengah, enggak. Apalagi menyebut Pak Ganjar. Dengan pernyataan Mbak Puan serta penyampaian Bu Mega di HUT PDIP yang ke-50, otomatis bakal capres yang diusung PDIP selain Mbak Puan dan Pak Ganjar. Apa otomatis begitu? Ya, enggak, meskipun tidak diumumkan oleh Bu Mega, apa otomatis Mbak Puan dan Pak Ganjar tidak diusung PDIP nantinya? Ya belum tentu. Nah, untuk itu mari kita bincangkan saja, kita ngopinikan soal siapa kira-kira yang bakal diajukan Bu Mega untuk capres dari PDI Perjuangan dalam ngompol saat ini juga. Nah, gini, Mbak Puan mengatakan meski Putri Megawati namun dirinya tidak mendapatkan perlakuan istimewa. Podo, sama dengan kader yang lain. Dalam kepartaian, dirinya membangun karier politiknya sendiri. Membangun politiknya sendiri. Nah, sempat menjadi Menko PMK pada periode pertama Pak Jokowi. Sekarang duduk sebagai Ketua DPR RI. Nah, tentu itu posisi yang tidak bisa dianggap sebelah mata ini, terutama sebagai modal yang lumayan jika ingin maju dalam kontestasi pemilihan presiden. Nah, kontestan presiden ini cukup punya modal besar ini Mbak Puan ini. Hanya saja ini, menurut Mbak Puan, Ketua Umum PDIP memiliki objektivitas yang tinggi. Dengan pengalamannya mengendalikan PDIP. Wah, sudah 50 tahun ini. Sudah hampir lansia ini, pasti matang ini. Mampu melewati masa sulit dan masa yang berat. Kita akan sangat paham. Kejutan yang katanya akan terjadi di HUT kemarin itu ternyata tidak ada sama sekali. Wabeh do kecewa. Aduh, penonton kecewa betul itu. Padahal pidato Bu Mega itu termasuk panjang dan lama, 1 jam kira-kira. Nah, jika kita cermati apa yang beliau sampaikan,
kader PDIP pasti tahu benang merahnya. Termasuk mungkin Pak Begawan ini ya mengira-ira gitu loh. Bu Mega merasakan banyak kader yang lupa diri. Wah, ini lupa diri sopo wae ini. Lupa mandat partai. Tidak memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Lali karo rakyate. Memang muncul juga kader potensial, tetapi jangan sampai terulang kejadian memalukan. Nah, seperti ya itu saat Menteri Sosial itu, Menteri Sosial Juliari Batubara yang dicokok gitu, yang kena KPK OTT karena kasus korupsi. Bu Mega menekankan soal korupsi berjemaah. Bu Mega mengatakan jangan dikira ibu ini tidak tahu. Ini yang membedakan kepiawaian Ketua Umum PDIP dengan parpol lain. Ketika merasakan ada beberapa kader yang mulai salah arah, beliau lebih fokus membenahi. Bu Mega tahu bahwa konsolidasi partai menghadapi pemilu 2024 memang penting. Tetapi mengembalikan roh partai juga tidak kalah penting. Nah, apalagi jika kader-kadernya melanggar sumpah jabatan. Nah, sepertinya perjuangan berat ketika zaman Orde Baru benar-benar masih membekas dalam ingatannya. Bagaimana bayangkan perjuangan Mbak Mega ketika melawan Orde Baru. Aduh, wah begitu hebatnya waktu itu. Sedangkan saat ini mungkin sudah banyak kader parpol yang tidak mengalami pergolakan 1996 ketika tragedi Kuda Tuli. Nah, Kuda Tuli itu bisa jadi roh partai yang dulu sempat dikenal dengan membela wong cilik mulai pudar. Kepemimpinan Presiden Jokowi yang mumpuni tanpa didukung kader bawah akan sia-sia. Ya, rakyat akan terlupakan nanti ya. Makanya Ketua Umum perlu mengingatkan kembali. Bukan hanya memenangkan pemilu 2024 saja, namun sekaligus menjaga roh sebagai partai marhen. Partai kecil, partainya rakyat kecil. Nah, ini yang perlu diingat. Yang jelas, kandidat bakal calon presiden PDIP berasal dari kadernya sendiri. Oh, itu dikatakan oleh Mbak Mega. Hal itu disampaikan juga oleh Presiden Jokowi. Seperti biasa, banyak analisa berkembang yang mengungkapkan sisi lain pidato Bu Mega. Nah, maupun apa yang disampaikan Pak Jokowi. Kenyataannya yang sesungguhnya ya tetap hanya Bu Mega yang tahu. Orang yang ngerti liane, wong itu hak prerogatif kok. Ketua Umum PDIP, aktivis sosmed anti Ganjar juga bergembira ria. Wah, mereka membagikan itu screenshot posisi duduk Pak Ganjar aja disebarkan kemana-mana. Oh ini loh, orang istimewa, orang deretan mengburi yang berada bersamaan dengan kader-kader lainnya. Waduh nih, jika kita jeli loh ini. Jika kita jeli, acara HUT kemarin itu kan memang acara kepartean. Pak Ganjar sendiri datang sebagai kader, bukan sebagai gubernur gitu loh, yang kebetulan tidak memiliki jabatan di struktural. Jadi ya lungguin yang buri gitu loh. Otomatis tempat duduknya ya bukan di jajaran depan, oh dia kader biasa. Pada sebelum tahun 2014, ya sama saja. Silahkan cek di berbagai platformnya. Saat acara PDIP, Pak Jokowi ya tidak duduk di depan waktu itu. Dulu kan pernah beliau masih sebagai gubernur DKI dan Ibu Mega tidak banyak bercerita soal Pak Jokowi. Ya begitulah sama saja. Ini juga mengenai Pak Ganjar ya kena begitu juga. Ora apa-apa. Nah, percayalah beliau itu politisi dengan jam kerja, jam terbang dan situasi yang jauh lebih genting saat ini dibandingkan dengan kondisi sekarang. Otomatis kondusivitas politik sekarang jauh makin membuat Bu Mega bisa memutuskan siapa yang paling tepat sebagai calon presiden. Pak Ganjar sendiri dalam berbagai survei, elektabilitasnya selalu unggul di atas Pak Prabowo dan Pak Anies. Ini harus diakui, mau tidak mau harus diakui. Sedangkan dalam survei dengan pasangan bakal calon wakil presiden, pasangan Ganjar Erik juga unggul jauh. Oh, ini menjadi pengetahuan kita semua ini. Indikator politik. Sebuah lembaga survei mengungkapkan data pada survei pertama pasangan Ganjar Erik mendapat 38,6%.
Nah, sementara urutan berikutnya diduduki Pak Anies AY dengan 30,4% saja. Nah, sisanya ya pasangan Pak Prabowo dan Mbak Puan itu loh. Nah, simulasi November pasangan Ganjar Erik mendapatkan 38%. Pasangan Anies AHY di 30,8% dan Prabowo Bahlil dipilih 20% saja. Nah, kemudian simulasi ketiga, wah ini perlu panjenengan ketahui ini nih. Simulasi ketiga, Ganjar Erik naik dengan 39,7%, naik, pesat itu. Nah, Anies Khofifah hanya 27,4%. Dan terakhir Prabowo Bahlil dengan 20,4% saja. Bu Mega tidak akan gerusa-gerusu, orang terburu-buru, orang kesusu, orang gege mongso basa Jawa itu mengumumkan siapa bakal capresnya. Karena ini menyangkut banyak hal yang harus dipertimbangkan. Wah, ditimbang-timbang, dipikir-pikir, wah, digoleki untung dan ruginya. Yang utama infrastruktur partai harus benar-benar disiapkan dulu. Apalagi PDIP menetapkan target hat-trick memenangkan pemilu dan pilpres untuk yang ketiga kali. Ini bukan pekerjaan mudah loh. Parpol lain banyak yang menunggu. Wah, menunggu. Jane PDI iki piye to iki? Siapa yang bakal ditunjuk Bu Mega ngenteni nganti cengklungan ya ora diumumke. Nah, saat ini diakui atau tidak, Megawati dan PDIP menjadi kampiun perpolitikan di Indonesia. Ya, harus diakui ini. Meski Golkar dan Gerindra berada di urutan berikutnya, mereka sulit untuk menggoyahkan kokohnya PDIP. Ya, ini menurut Pak Begawan loh, sulit. Makanya banyak politisi atau kepentingan luar yang mencoba mengganggu, merecoki, melontarkan berbagai isu baru untuk mengalihkan perhatian. Ya hanya dengan itulah PDIP bisa dikalahkan. Oh ya, akhirnya ya fitnah kemana-mana, bentur-bentur kayak begitu ya akhirnya kalau tidak kuat yang geletak itu. Nah, kader-kader harus memahami hal itu. Terutama kader-kader di tingkat struktural. Harus tahu itu, jangan terpancing provokasi, sidik-sidik nesu, iming-iming, sidik-sidik kepengen, maupun isu-isu yang dimunculkan sehingga panjenengan para struktur partai jadi marah-marah. Jangan ini, pencalonan Pak Anies, ya, ini pencalonan Pak Anies oleh Nasdem tidak pernah loh dikomentari sama sekali oleh Bu Mega. Tidak pernah ini. Ini menjadi teladan bagi para kader-kader PDIP. Sebab beliau tahu Pak Anies tidak punya kekuatan apapun. Ngerti no Bu Mega itu. Dia itu politisi kawan. Jam terbangnya sudah banyak dan besar, tinggi sekali. Dia hanya didukung oleh segelintir kelompok atau elit yang memang punya kepentingan. Nah, yang jelas bukan kepentingan bangsa dan negara, apalagi kepentingan untuk mensejahterakan rakyat. Nah, maka dari itu, waspadalah. Waspadalah, kekalahan itu sering terjadi bukan karena adanya keseriusan lawan, ya, tapi karena ada kelengahan panjenengan. Nah itu, maka kader-kader PDI dan pendukung Pak PDIP harus waspada. Ya sampai di sini aja lah, supaya kita lebih facts lagi. Tunggu ngompol berikutnya. Salam Begawan.